Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan, membacakan sedikit ringkasan dari buku Profesor Dr. Kamarusdiana MH. Yang pertama bab 1, pengertian sejarah, peran dan kedudukan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Jika dipecah kata-kata ilmu hukum tersebut menjadi ilmu dan hukum, mengantar berasal dari kata pengantar yang bermakna membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai inleiding dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai introduction, yang berarti memperkenalkan, dan yang diperkenalkan dalam hal ini adalah ilmu hukum. Berdasarkan kata pengantar inilah, maka dapat dipahami bahwa PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak dapat ditinggalkan oleh seseorang yang akan mempelajari masalah dan cabang ilmu hukum. Berkenaan dengan pengertian ilmu hukum dari sisi terminologi, memiliki banyak pandangan yang dikemukakan. Salah satunya oleh Cross mendefinisikan bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu yang termasuk ilmu hukum. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah, perbandingan. Sementara W.L.G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. Selanjutnya, pendapat para pakar hukum. Dari Dr. Sojono Dirjosusisworo, SH, menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pertama, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum, yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya, itu ditinjau dari segi ilmu sosial, ditinjau dari segi disiplin, dan ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum sama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasari dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat. Selanjutnya, bab 2, objek dan ruang
lingkup dan tujuan mempelajari PIH. Objeknya kajiannya adalah yaitu hukum sebagai norma hukum dan perilaku manusia yang ditentukan oleh norma hukum. Yang dianalisis dari pandangan ini, objek kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua yang meliputi norma hukum dan perilaku hukum. Ruang lingkup kajian pengantar ilmu hukum. Fokus kajian dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, khususnya kajian dalam buku ini, yaitu yang meliputi satu pengertian dan tujuan mempelajari PIH, konsep teoritis dan karakteristik tentang hukum, kaidah sosial, konsep dasar dalam ilmu hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, mazhab dalam ilmu hukum, dan lain sebagainya. C. Tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum. Menurut Satidjo Raharjo mengemukakan 10 tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum. Khususnya ilmu hukum adalah mengetahui satu asas-asas hukum yang pokok, 2 sistem formal hukum, 3 konsep hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat, 4 kepentingan sosial apa yang saja yang dilindungi hukum, dan lain sebagainya. D. Metode pendekatan dan dalam mempelajari ilmu hukum. Ada 6 metode pendekatan, yaitu metode idealis, metode normatif, sosiologi, metode historis, metode sistematis, 6 metode komparatif. Disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu ilmu kaidah, ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kenyataan. Ilmu tentang kaidah merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum sebagai suatu kaidah. 2. Sistematik hukum yang berhubungan dengan dogmatik hukum, sistematika hukum. Terus ilmu tentang pengertian merupakan ilmu yang menelaah dan mengkaji tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum. Ilmu kenyataan merupakan ilmu yang menelaah dan menyoroti tentang perilaku atau sikap tindak dari masyarakat. Dan perbedaan dan hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, yaitu pengantar ilmu hukum menjanjikan tentang konsep-konsep tentang hukum, tujuan hukum, sistem hukum di dunia, dan lain-lainnya. Sementara pengantar hukum Indonesia menyajikan materi yang berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya pengertian bab 3, pengertian tentang hukum. Secara singkat saja, pendahuluan bagi yang ingin mempelajari hukum pasti timbul pertanyaan, apakah itu hukum? Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zaman. Oke, sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.